Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, saya hanya ingin menginformasikan tata cara makan dan pantangan apa aja sih untuk kita para penderita asam lambung, apalagi yang GERD ya. Nah, pertama-tama cara makan itu biasanya kalau kita makannya itu seperti pagi itu seperti kadang misalnya bangun subuh, setelah sholat subuh. Nah, kalau bisa setelah sholat subuh itu kita makan itu kalau bisa nasi kayak gitu. Tapi sebelum makan nasi itu kita harus lapisi lambung dulu. Lapisi lambung itu bisa seperti melapisinya seperti dua macam, artinya dua cara, yaitu pakai bubur sagu atau pakai kunyit. Istilahnya biang kunyit bisa, kunyit bubuk bisa. Nah, terserah itu dulu. Setelah itu setengah jam kemudian kita makan makanan seperti nasi. Karena kenapa saya bilang harus nasi bukan bubur ya. Nah, terkadang ada orang bilang, "Oh, bubur bagus untuk supaya lambung kita tidak bekerja keras." Ya memang benar, tapi yang disarankan itu, apalagi di waktu di puskesmas itu, disarankan nasi tapi nggak keras, istilahnya nasi lembek. Kenapa? Karena nasi lembek itu istilahnya dia bisa memberikan kita tenaga yang lebih daripada bubur. Karena kalau kita pakainya bubur akan lemes, seharian itu lemes. Kalau kita makan bubur kita akan lemesnya gimana? Lemesnya itu tak ada tenaga, dan istilahnya daya tahan tubuh kurang, semua segala macam. Akhirnya akan timbul sendiri parno, atau misalnya ketakutan, anxiety itu bisa timbul karena kita loyo, lemah, lesu, lunglai, atau orang bilang keleyengan gitu karena kekurangan tenaga. Nah, keleyengan itu bisa terjadi karena kita kekurangan tenaga. Maka dari itu saya sarankan untuk makannya nasi. Nasinya itu jangan banyak, sedikit. Porsinya itu sedikit mungkin satu centong atau seperti sekepal gini. Nah, segepal gini. Dan lauknya, ingat, ini yang utama, lauknya jangan yang bergoreng, jangan yang bersantan ya, jangan yang bergoreng, jangan yang bersantan. Makanan lauknya misalnya tahu itu dikukus, direbus, buat sopan atau sayur sop lah yang dikasih tahu atau apa. Dan kalau memang pakai telur gitu, kalau bisa sih kuningnya dikurangi, bukan dibanyak ya, dikurangi, karena kuningnya itu mengandung lemak. Nah, lemak yang agak tinggi. Lemak itu yang akan menghambat kita untuk sembuh, karena tidak boleh makan berlemak, tidak boleh bersantan, dan tidak boleh goreng-gorengan. Pedas jangan juga, pedas ya, yang asam jangan juga. Jadi makanan-makanan itu kita porsilah dulu, kita tahanlah dulu sampai semuanya sembuh seperti itu. Setelah jam 6 kita lapisi lambung, kita makan. Setengah jam kemudian setelah kita lapisi lambung, kita makan. Terus kalau bisa Anda hitung setelah makan ini. Nah, aku sudah makan misalnya jam setengah 7 ya, kita makan itu kalau 3 jam maksimal 4 jam makan lagi. Nah gitu. Kalau bisa sih 3 jam sekali. Kita makannya itu hanya 5 kali sehari.
porsi sedikit tapi sering. Karena kenapa saya harus katakan seperti itu? Karena lambung ini kalau dia tidak diisi, dia akan semakin memproduksi gas. Kalau pola itu sudah benar, itu terus dianukan, jadi otomatis lambung kita ini akan kata terbiasa tidak memproduksi gas yang berlebih karena kita isi terus. Nah, di saat itu dia akan mulai melakukan proses, istilahnya prosesnya itu penekan pompa proton. Arti kata orang menekan pompa proton secara alami yaitu cara makan porsi sedikit tapi sering. Jadi pompa proton itu sedikit. Yang bikin pompa proton itu banyak karena kita sudah kena nih asam lambung nih, dia banyak ngeluarin gas, ngeluarin cairan asam lambung. Karena apa? Karena isi dalam perut kita nggak ada, yang seharusnya kita isi ternyata tidak ada. Akhirnya itu yang akan menimbulkan gas semua segala macam, mendorong. Ingat, faktor kebiasaan atau istilah kata orang itu respon dalam tubuh itu 3 minggu biasanya. Kalau kita seperti itu, lambung kita akan beradaptasi dengan apa yang ada di dalam tubuh kita, akan beradaptasi menjadi lebih baik. Istilahnya kalau kita isi terus makanan, 3 jam sekali kita isi, 3 jam sekali kita isi, 3 jam sekali kita isi, jadi pompa proton itu akan makin lama makin tidak memproduksi dan akan terbiasa dalam 3 minggu. Makanya saya bilang, kalau Anda rajin, rutin, sabar, insya Allah 1 bulan sembuh. Walaupun mungkin tidak bisa dikatakan sembuh total, karena kalau sembuh total itu hanya Allah yang bisa mengatakan sembuh total, karena kita hanya hambanya gitu. Jadi kita katakan jauh lebih baik lah, kayak seperti saya sekarang. Dulu nggak tahu, dulu waktu pertama kali kena itu mau nyoba obat ini nggak punya uang, mau beli herbal kayak yang ada di YouTube, harga sampai 300-200 ribu. Nih aku serasa mau pingsan gitu, dengar harganya semahal itu serasa mau pingsan. Jangankan bilang gitu, aku aja menghasilkan duit itu 20 ribu satu hari, itu aku sudah banyak gitu. Jadi untuk ke dokter, untuk berobat, untuk apa segala macam itu nggak ada biaya sama sekali. Makanya kadang aku waktu semalam itu, ya Allah, aku berdoa, ya Allah, kok aku bisa kayak gini, ya Allah, apa salah aku kayak gitu. Kadang diriku kayak gitu, aku berusaha mencari duit yang halal apa segala macam, supaya bagaimana 20 ribu sehari. Kerja saya hanya kayak jadi badut jalanan gitu, jadi badut jalanan ngejual balon atau jual boneka-boneka ya, untuk nambah-nambah hasil apa, punya orang juga, jadi kita dapat duit kadang dibagi ya. Seperti itulah kehidupan saya juga. Jadi kalau mendengar harga 200-300, apalagi ada salah satu herbal itu di YouTube itu 500, waduh, 50 kapsul berarti satu kapsul kena 10 ribu, ya ampun, ya Allah, langsung sek. Jadi saya pasrah, ya Allah, gimana ini aku mau beli obatnya semahal itu gitu. Jadi, dan alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada tetangga saya dan yang punya wifi mau meminjamkan sandinya, jadi saya bisa browsing cara cepat sembuh gitu, jadi supaya bisa beraktivitas kembali. Karena selama kena sakit itu istilahnya ada uang nabung ini
Untuk biasa kan kalau aku dapat 20 15.000 itu 10.000 atau 5.000-nya itu untuk rumah. Masalahnya rumah juga yang ngontrak gitu, jadi makan seadanya sama istri. Alhamdulillah makan seadanya sama istri. Jadi itu yang duit untuk ngontrak itu habis dipakai karena habis nggak ada kerja gitu. Jadi tapi saya selalu berdoa aja kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu atas kecemasan dan utang-utangku, tolong beri aku jalan dan petunjuk. Dan alhamdulillah dapat ketenangan dari Allah, karena ingat, semakin kita sering berpikir, terlalu banyak pikiran yang ada di hati kita, lambung kita dan gas asam lambung kita ini akan naik. Jadi kita harus tenang, pikirkan cara jangan terlalu stres lah, seperti itu. Dengan ujian yang seperti ini, ditambah lagi sakitku seperti ini, ditambah lagi istri ada semacam, ya hampir bisa dikatakan kayak hampir gila aku dulu waktu semalam itu. Tapi alhamdulillah dengan sholat, dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah, ya alhamdulillah sudah mulai agak membaik dengan pola-pola yang saya dapatkan dan cara. Dan saya mempelajari tubuh saya sendiri, dia sukanya apa, dia maunya apa, dia bisanya apa, seperti itu. Jadi setiap makan itu mulai dari pagi, habis itu kita kembali ke pokok cara makan, ya, lapisi lambung, terus kita masukkan makan setengah jam kemudian, 3 jam lagi makan, 3 jam lagi makan, 3 jam lagi makan, 3 jam lagi makan, begitu terus sampai 5 kali sehari. Jangan lebih, ya, karena kalau lebih itu mungkin sudah waktunya malam. Ingat juga yang paling utama, jangan begadang gitu. Kalaupun memang susah tidur nih, banyak pikiran, kata orang, ya pejemin aja mata sambil tidur, pejemin aja mata, pikirkan aja yang indah-indah gitu. Jangan memikirkan utang sana utang sini, mau mati atau ya tambah lagi, akhirnya nggak bisa tidur, sesek lagi lah, apalah segala macam. Ya jangan, istilahnya kalau mau cepat sembuh, pola pikiran tenangkan, pola makan, pola hidup. Jadi harus kita terapkan 3P itu. Insya Allah, asal respon tubuh kita ini kan butuh 3 minggu untuk memperbaiki kebiasaannya. Kita hanya harus lakukan itu terus menerus. Insya Allah sembuh. Kalau tidak sembuh, istilahnya akan membaik kayak gitu. Mudahan, amin. Saya doakan kepada teman-teman yang nonton juga bisa seperti itu dan bisa mengikuti jejak saya. Itu menurut pengalaman saya, entahlah pengalaman yang lainnya, karena banyak di luar sana juga seperti itu. Jadi ya gitulah, supaya cara makan, supaya istilahnya mengajari Anda juga secara makan supaya terbiasa, badan kita terbiasa dan cepat sembuh. Dan yakin, terus berdoa, terus berikhtiar, pasti sembuh. Selalu semangat dan pasti sembuh. Semangat kita semua, para pejuang GERD asam lambung kita. Sensasi yang 1001 macam sensasi itu harus kita bisa. Semangat, pasti bisa. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe juga, dan nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Salam pejuang asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.